Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang tuangku, indah amma, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang dengan limpahan rahmat karunia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikembalikan untuk bertemu, bermuajahah, bertatap muka, berkumpul bersama di rumahnya Allah ini dalam rangka niatan yang sama, memakmurkan masjid dan memakmurkan bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah pula malam ini kita sudah masuk hitungan ketiga Ramadan. Berarti 28 hari lagi hari raya. Setelah 2 hari kita puasa. Iya kah? Setelah mendengar hari raya tuh lain-lain rasanya kan, nyaman. Anu puasa tapi anda ada puasa, anda ada apa ya tuh. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak ibu indah amma kulaka perais yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan kami dalam kesempatan ini memberikan kultum, berbagi, lain mengajari, sama-sama berbagi. Kultum kuliah 7 menit, bisa juga 17 menit, bisa juga 75 menit. Kultum. Nah, kita menyesuaikanlah. Indah amma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa ini ibadah syirriyah. Apa itu syirriyah? Ibadah yang tidak tampak sebagaimana ibadah-ibadah lain. Makanya yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, Allah memanggil bukan seluruh manusia. Dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil, diseru oleh Allah, hai orang-orang beriman, kata Allah. Diperintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kenapa orang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Kalau menyembah Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, maka Allah panggil bukan orang beriman, tapi diseru oleh Allah seluruh manusia
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Redaksi ayat Bapak Ibu Indah Ammaku Laka Perais, la'allakum tattaqun, perintah puasa, ajakan Allah untuk kita bersujud, berzikir, menyembah, patuh, tunduk, itu ujungnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi urusan menyembah Allah memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas, kata Allah. Tapi giliran panggilan berpuasa ini Bapak Ibu, Allah panggil bukan seluruh manusia, tapi khusus orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah ibadah puasa. Kenapa orang beriman saja yang dipanggil dan disuruh oleh Allah? Karena ibadah puasa ini ibadah yang secara khusus diperuntukkan untuk Allah itu sendiri. Sehingganya persyaratan orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu, persyaratannya harus ada iman dulu, Pak. Harus ada iman dulu, Bu. Kalau tidak beriman, berat bagi kita untuk puasa. Ada orang Bapada 2 hari tak laku puasa ini, banyak para samu guys, cadah biasa-biasa saja pabulanya tuh. Ya kak beliau, banyak para rasanya nggak ada, biasa-biasa saja. Rasa-rasanya pabulanya itu. Sekuat apapun ia, sehebat sekekar apapun dia, kalau sudah 8-9 jam tidak ada asupan makanan, maka pasti letih, lesu, loyo, lapar, ngantuk, campur semuanya. Haus yang pasti. Karena biasanya mun puasa tuh balujja terus. Ada yang gila balujja di sini mun puasa. Karena apa? Karena takut kalau puasanya batal. Jadi nak menaguk liurnya takut. Habis apa-apa dilujainya. Entah dapatnya duduk di mana, lujja, berdiri di sana, balujja. Lujja saja. Akhirnya kering, haus, tambah bakaya haus. Makanya dalam fikih puasa, memasukkan yang ada di dalam itu tidak membatalkan. Tapi karena kita tidak ada tahu, takut menaguk liur ataupun kita takut, akhirnya salujja-lujja. Habis apa-apa dilujai. Ya. Yang posisinya di dalam itu boleh. Jadi air liur kita ini itu ndak apa-apa, asal jangan dikumpul. Kumpul banyak-banyak baru ditaguk. Ya. Atuh mangkah. Jadi batal juga pulang atuh. Mau sengaja dikumpul, tapi siapa juga dampak mengumpul kan? Hendak tataguk saja kita lujakan, apalagi kita kumpul banyak. Nah, Bapak Ibu Indah Amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini sengaja diberikan oleh Allah dalam 12 bulan, sebulan full kita dilatih oleh Allah untuk mengukur keimanan kita ini. Benarkah kita ini orang-orang yang beriman atau tidak? Karena puasa itu harus orang yang beriman. Jadi munada kula kawal, siang-siang hari maruku, siang-siang hari makan, siang-siang hari minum, sadampa-dampanya ndak ada supan. Nah, jawabannya itu ndak ada beriman. Karena orang yang beriman pasti dia akan terpanggil dan melaksanakan ibadah puasa. Otomatis itu. Nah, iman kita di dalam hati kita ini Bapak Ibu, kadangkala dia turun sampai nyungsep iman itu. Tapi ada waktunya dia menaik tinggi. Nah, ini
Ramadan di awal-awal ini iman kita ini sedang terbang, sedang tinggi-tingginya iman kita ini. Melihat tetangga tak rajin ke masjid, oh rajin juga, tidak apa-apa. Takut dengan mantua, takut dengan menantu, sopan dengan kawal, sopan macam-macam, sopan dengan sesama manusia, boleh-boleh saja. Tapi pelan-pelan kita luruskan, bukan karena manusia kita melaksanakan ibadah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep puasa mengajarkan kepada kita tidak ada unsur riya, tidak ada unsur minta pujian kepada orang lain, karena berpuasa itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Kita makan ini, sahur, anak, bini, berkumpul makan, dan itu turun bakar raja, siapa tahu di dalam toilet kah, di kamar kah, atau mungkin anu bakar raja di hutan, di kabun, kiri kanan dilihat orang dada, nah taguk minum. Atau lah anak biasanya sisa-sisa buka, sisa-sisa sahur ada di kamar, wah ada lagi aqua gelas setengah, lihat kiri kanan dada orang aman, taguk minum. Itu tidak kita lakukan Bapak Ibu, tidak kita lakukan. Kenapa? Ada modal iman. Kita yakin bahwa dimanapun kita berada, kita yakin Allah lah yang melihat kita, maka kita tidak lakukan agar puasa ini tidak batal. Makanya ibadah puasa disebut sebagai ibadah syiriah yang tidak bisa kita lihat-lihatkan ke orang lain, tidak dapat dikumpaukan. Puasa ini tidak dapat dikumpaukan. Banyak pernah kumpau puasa. Engkau misalnya hendak pura-pura berjalan bangsa orang lemah layuk, tidak ada orang percaya puasa itu. Kita berdekatan mengambil air wudhu pada saat-saatnya terik matahari panas waktu zuhur, bersebelahan lalu kita kumur-kumur. Setiap berkumur teguk 1-2 tegukan, kalikan 3 berarti jadi 3 kali 3 9 kali tegukan. Tidak ada yang tahu. Lumayan kan? Kumur-kumur zuhur ini panas-panasnya, haus-hausnya, kumur-kumur kita teguk, ya. 3 kali berkumur, 3 kali teguk. Tapi itu tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam ibadah puasa ini tidak ada istilahnya kita nak berkumpau bahwa ini aku puasa jaga, tidak ada. Tapi kalau ibadah lain, kecenderungan dan godaannya untuk kita minta pujian kepada orang lain, sholat itu luar biasa tantangannya Bapak Ibu. Namun kita sholat meningguang dengan orang banyak, beda itu. Kalau kita tidak tujuannya Allah, kalau tujuan kita selain Allah, demi itu kita sampai yang meningguang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi demi itu disaksikan orang, Allahu Akbar, menggeragak akbarnya. Bangsa kira-kira 10 tahun di Makkah. Nah, karena apa? Orang menyaksikan Allahu Akbar, sempurna, rukunya sanggam, sujudnya baik, lambat bangkitnya. Habis anu dibacanya baru bangkit. Ada orang melihat. Tapi yang giliran meningguang, capul-capul bangsa manuk mamatuk, karena dari melihat. Nah, kalau ibadah-ibadah lain itu kecenderungan kita minta pujian dengan orang lain, peluangnya besar. Berimpak dan bersedekah, kita dilihat orang. Kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, sekampungan kita undang. Kalau tidak kuat hati kita, mau lihat aku naik haji lagi aku kan, umrah lagi aku kan, itu peluangnya besar. Tapi puasa tidak bisa. Rahasia yang hanya kita tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini Bapak Ibu
mengajarkan kita khusus ibadah apapun yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini mampu memberikan tambahan wawasan dan pencerahan. Anda rasanya berpanjang-panjang lagi. Kita nak tarawih, ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bertemu. Mudah-mudahan ada waktu kita dipanjangkan umur. Kami insya Allah siap ke sini untuk sama-sama berbagi, lain mengajari, berbagi ilmu yang mudah-mudahan indah amangku kula kaparais tagurimbang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan yang abadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu adalah pertemanan di mana setiap manusia dengan manusia lain saling mengingatkan, bukan hanya di dunia tapi untuk di akhirat, agar sama-sama kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.